Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Villa, apa kabarmu dengan Allah? Alhamdulillah. 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 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bersama saya Duran Afatir Hadi dengan istri saya Inta Hadi. Bersama kita telah hadir Habib Abdullah bin Ja'far Al-Absi. Apa kabar Habib? Alhamdulillah sehat. Pengantin baru apa kabar? Habib, terima kasih ya telah jadi saksi nikah kami Masya berdua. Allah, luar biasa. Mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ini pengantin baru, taklim juga bareng ya. Masya Allah. Mudah-mudahan pasangan sampai antil ke jannah. Amin, amin. Selalu doakan kami Habib ya. Amin, sama-sama doain kita juga. Amin. Masya Allah. Fadol, silahkan. Ya, sebelumnya sudah dibahas tafsir surat Yasin ayat 13 sampai 19 Bib. Nah, betul. Tentang penduduk desa menjolimi utusannya. Iya. Nah, sekarang kita akan membahas nih Bib. Berikutnya surat Yasin ayat 20 sampai 27. Iya. Nah, kira-kira bagaimana Bib bunyi? Boleh. Insya Allah kita akan bahas sebentar lagi nih. Masya Allah dengan kehadiran antum berdua dan para sahabat fillah kita yang saat ini menyaksikan, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semuanya ya. Jadi suami istri ini harus sering-sering tadarus Al-Quran nih ya. Ya, mudah-mudahan jadi pasangan yang Qurani ya. Amin, amin. Mudah-mudahan dapat anak yang hafidhul Quran. Amin. Amin. Kalau gitu Habib mohon izin kepada Bang Duran. Ayo Bang Duran yang ngajikan, tilawahkan kepada jamaah kita semuanya. Tafadhol, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah min asal mali natiraju Rajulu yas'a. Gimana Bib enaknya Bib? Ya. Wajah min aqsal madinati rajulu yas'a. Rajulu yas'a. Qala ya qaumit ma tabi'ul mursalin itabi'u ma la yas'alukum ajrau wa hum muhtadun wa maliya la abudul lazi fatarani wa ilaihi turja'un a'takizu min dunihi alihatan in yuridni rahmanu biduril tuhni ani syafa'antuhum syai'an wala yukizun inni izal lafi dalami mubin inni amantum bi rabbikum fasma'un kilat kulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul wafiyul karim. Wa nahnu ala ma qala rabbuna minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini biar suami istri nanti lebih tadarus ya. Amin. Tadarus Al-Quran khususnya di bulan Ramadan, upayakan terus untuk mengaji Al-Quran. Nah, ini sangat luar biasa. Dalam surat Yasin diungkapkan tentang berbagai macam kejadian-kejadian. Di antaranya yang kita bahas sebelumnya tentang kejadian penduduk desa mereka yang menentang para rasul, utusan yang telah diutus oleh Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian akhirnya terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu mukjizat-mukjizat yang diungkapkan, karamah-karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya para rasul ini membuktikan ayat, membuktikan tentang bagaimana petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka berdoa kepada Allah, akhirnya mereka dapat menghidupkan daripada orang yang telah mati. Anak seorang senat yang katanya waktu itu maliknya itu, coba hidupkan anak ini. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah, dihidupkan kembali. Kemudian juga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan kepada orang yang matanya tidak memiliki mata, bahkan bukan buta ya, tidak memiliki mata,
dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tumbuh retak di atas matanya ini dan mereka sanggup untuk membuatkan bola mata dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi penduduk desa ini, penduduk daripada daerah tersebut, daerah Antokia ini masih menentang daripada para rasul dan tidak menerima ajakan mereka, yaitu untuk menyembah kepada Allah. Nah, ini alhamdulillah, mudah-mudahan menambah daripada keimanan kita agar kita selalu beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula. Kita bahas mengenai ayat 19. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a, dan telah datang dari ujung kota. Jadi ketika para rasul ini memasuki kota tersebut, kota yang disebut Al-Qaryah, Al-Quran menyatakannya Al-Qaryah, akan tetapi para ahli tafsir mengungkapkan bahwa itu adalah daerah Antokia. Antokia ini kalau sekarang masuk ke daerah provinsi Turki. Provinsinya Turki. Provinsi di negara Turki. Dan berhadapan dengan sungai Orontes yang mengitari daripada 3 negara. Dari Turki ke Syria, kemudian ke Lebanon. Dan subhanallah, masuk ke kota tersebut, ketika para rasul masuk, mereka berjumpa dengan seseorang yang sudah sepuh, yang bernama Habib An-Najjar. Nah, Habib An-Najjar ini seseorang yang diungkapkan di dalam Al-Quran sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman kepada para rasul tersebut, menerima tentang petunjuk-petunjuk yang diberikan. Kemudian dia ini bergegas menuju ke satu tempat, yang mana tempat nanti kita akan ceritakan bahwa tempat tersebut tempat yang mana malik ataupun penguasa daerah tersebut sedang menghukum para utusan. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa ketika para penduduk desa mereka ingin membunuh para rasul, para utusan tersebut, maka datanglah seorang rojul, seorang laki-laki dari ujung kota tersebut, yang mereka ingin menolong para rasul ini dari kaumnya. Karena kaumnya ini, penduduk desa tersebut, ingin menghukum para utusan tersebut. Dan diceritakan bahwa profesinya ini sebagai pemahat daripada patung. Pemahat patung, karena daerah daripada masyarakat di sana memang pemahat, jadi bukan masyarakatnya pemahat, akan tetapi karena ahlul qaryah itu rata-rata kan nyembah dewa-dewa, nyembah patung. Nah, dia ini termasuk orang yang membuatkan patung tersebut. Akan tetapi subhanallah, sebab dia beriman juga karena dia ditunjukkan daripada tanda kebesarannya Allah melalui para rasul tersebut. Dia 70 tahun itu memiliki penyakit, yang penyakit itu penyakit sudah menahun ya, ibaratnya penyakit kusta. Yang dia sudah hampir 70 tahun, dia berdoa kepada Tuhannya nggak pernah dikabulkan. Kepada patung-patung tersebut. Tapi subhanallah, dengan para rasul datang, kata rasulnya, ketika para rasul datang, dia nanya, wahai para rasul, hal lakum min alamah, apa kalian mempunyai tanda? Kata dia, ada. Kalau kami minta, kami dapat menyembuhkan, wa nubri'ul akmaha wal abras, kami dapat menyembuhkan daripada orang yang buta dan menyembuhkan daripada orang yang terkena penyakit kusta. Akhirnya coba doakan saya, kata. Akhirnya didoakan, subhanallah, dengan satu sentuhan hilang penyakitnya. Sembuh total, luar biasa. Bahkan diriwayatkan dalam beberapa tafsir juga, katanya dia punya anak. Anaknya ini yang sakit, beberapa riwayat. Wa subhanallah, dialah menjadi salah satu penduduk desa yang beriman. Nah, ini tidak disebutkan dalam beberapa tafsir, akan tetapi salah satu yang beriman yang bernama Habib An-Najjar. Apa seruan dia terhadap para kaumnya ini, orang-orangnya? Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaum-kaumku, wahai para penduduk desa, wahai penduduk Antokia, berimanlah kalian, ikutlah kalian kepada para rasul, ittabi'ul mursalin. Ikutlah petunjuk para rasul ini, para utusan-utusan ini yang mengajak kepada pengesaan Allah. Kemudian ia mengatakan juga, faqala ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Di dalam ayat yang setelahnya, yaitu kita tadi baca ayat 20 ya, qala ya qaum ittabi'ul mursalin, kemudian ayat 21 ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah para rasul yang mana mereka ini tidak meminta upah.
tidak meminta ganjaran. Dan ini adalah sifatnya para da'i ilallah, orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka nggak berharap imbalan. Contoh ulama-ulama pewarisnya para nabi adalah mereka tidak meminta gharad, meminta sebab atas dakwahnya mereka, menyiarkan agama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut ketika Habib An-Najjar ini bertanya ketika dia disembuhkan oleh para rasul ini, para utusan, dia bertanya, apakah kalian mau sesuatu dari saya? Apakah ada minta sesuatu? Kata dia, enggak. Qalu la wa ma ajruna illa billah. Tidaklah balasan kami kecuali dari sisinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ sebagian ulama mengungkapkan sebab imannya Habib ini karena melihat keikhlasannya para rasul. Jadi pakai ilmu ikhlas, ilmu ikhlas yang teramat luar biasa. Ini ikhlas termasuk ilmu yang luar biasa, luar biasa. Yang nggak dimiliki oleh orang biasa, tapi orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya cerita ini juga menimbulkan hikmah yang teramat luar biasa, di antaranya bagaimana kita menyikapi ikhlas di dalam kehidupan. Begitu juga kalian yang lagi bangun rumah tangga, mudah-mudahan ikhlas itu ya. Mungkin ilmu yang susah ya, Bib, ya. Ikhlas Suaminya itu. ikhlas, istrinya ikhlas, insyaallah mawaddah wa rahmah, insyaallah. Habib, boleh tanya? Silakan. Ini kenapa namanya Habib ya? Apakah memang ada keturunan langsung dari Rasulullah atau mungkin ada alasan lain? Masya Allah. Ini namanya Habib sama. Iya, banyak Habib juga. sama Habib. Mungkin ada keturunan yang sama, Habib gitu. Betul. Ini kejadiannya sebelum kelahiran Rasulullah. Nah, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, disebut juga Habib ini sebagai Habib bin Muri. Sebagian menyebutnya seperti itu. Ada yang menyebutnya Habib ibnu Israel, masih keturunan Israel mungkin ya di sini. Nah, beliau ini termasuk orang yang beriman kepada Rasulullah. Kok bisa ada orang beriman dengan Nabi Muhammad SAW sedangkan Nabi belum lahir? Nabi belum lahir tapi sudah ada yang beriman. Itu Bib, pertanyaan saya juga, Bib. Bagaimana itu, Bib? Mungkin Habib bisa jelasin. Iya, baik. Nah, tentang keimanan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah qabla wujudih, sebelum Nabi Muhammad lahir ke dunia ini, adalah satu paket keimanan para nabi. Jadi para nabi itu Allah minta misak, perjanjian, seandainya nanti ada akhir nabi, akhir rasul, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, kalian wajib beriman dengan Rasulullah. Makanya tiang-tiang surga itu tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai Nabi Adam minta syafaat, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui berkatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang terdahulu, baik pengikutnya para nabi, pengikutnya yang suci, itu beriman kepada para nabinya, dan juga mereka mengimani, meyakini dengan utusannya Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga termasuk yang beriman kepada Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, diantaranya adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang pendeta, orang yang mengimani terhadap kitab Injil. Tapi beliau juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mengetahui daripada kesahan, mengetahui daripada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah tetapkan dalam hati kita keimanan kepada Allah, kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kemudian ayat yang kedua-dua. Ayat yang kedua-dua, ketika Habib ini menyatakan, ikutilah para rasul, ikutilah mereka-mereka yang ikhlas di dalam jalan mereka menyampaikan tentang keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanyakan kepada Habib oleh para kaumnya, apakah kau mengikuti daripada agamanya mereka? Maka Habib mengatakan di dalam ayat 22 yang dimomentumkan di dalam Al-Quran, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Apa sebab aku tidak beriman kepada yang telah menciptakanku? Fatarani artinya ay khalaqani, menciptakanku. Kenapa aku tidak beriman kepada yang telah menciptakanku? Siapa yang menciptakan kita? Adalah Allah. Siapa yang menciptakan Tuhan-Tuhan, dewa-dewa itu? Patung-patung itu. Yang menciptakan adalah
Hah? Manusia. Tapi yang menciptakan manusia siapa? Allah. Wa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah juga kita akan kembali. Makanya disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan setelah wafat kita akan kembali kepada Allah, dan Allah lah yang akan memberikan balasan. Baik balasan dengan kebaikan maupun balasan dengan keburukan. Kemudian masuk kepada ayat 23 ketika Habib An-Najjar beliau mengungkapkan kepada kaumnya tentang ungkapan attakhidhu min dunihi alihatan iyuridnir rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wala yunkidhun. Bagaimana kalian menjadikan Tuhan, maksudnya menjadikan Tuhan daripada selain Allah. Sedangkan seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala jika menginginkan satu keburukan, maka tidak ada sesuatu yang dapat menolong kalian. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghendaki sesuatu yang buruk, maka tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali Allah. Wala yunkidhun, nggak ada yang bisa menyelamatkan dirinya daripada siksanya yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan terhadap hamba-hambanya. Di dalam ayat ke-24, ayat berikutnya, Habib mengungkapkan lagi satu ungkapan, inni idzal lafi dhalalim mubin. Seandainya aku tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh aku pada kesesatan yang nyata. Karena apa? Karena telah jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dan menciptakan manusia, yang menciptakan Tuhan-Tuhan yang kalian buat, dan aku telah menyatakan bagaimana kalian tidak menyembah kepada Allah, bagaimana kalian tidak beriman kepada Allah. Sudah dia memberikan nasihat kepada para kaumnya ini, dia iklankan, dia nyatakan dengan lantang kepada para rasul di hadapan para kaumnya, inni amantu birabbikum fasma'un. Ketahuilah wahai halayak ramai, di hadapan para rasul, utusan-utusan para nabi, sesungguhnya aku beriman dengan Tuhan kalian. Maksudnya di sini adalah Tuhan yang menciptakan kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terimalah nasihatku ini. Dia sedang memberikan nasihat kepada kaumnya. Mungkin para rasul ini bukan termasuk ras ataupun suku penduduk situ, tapi Habib ini merupakan orang setempat. Sehingga dalam dakwah penting juga kita untuk merekrut orang setempat. Ketika kita dakwah mungkin dari orang Kalimantan ataupun orang Sulawesi, ketika kita ingin menyampaikan, kita harus paham juga adat istiadat di sana seperti apa. Dan inilah dakwah yang telah dilakukan juga oleh para aulia tis'ah. Mungkin pernah dengar Wali Songo ya? Benar. Wali Songo di Indonesia melakukan dakwah dengan trik yang sangat jitu di Indonesia ini, bahkan menarik umat dengan adat istiadat. Di antaranya juga amalan ini, surat Yasin. Mungkin sering hadir ya, tahlilan, Yasinan, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin di daerah Jawa tadinya acara jagong. Kalau orang meninggal tuh ada dijagongin, didudukin rumahnya. Tapi dirubah sama para aulia, para solihin dengan acara-acara yang bermanfaat. Di antaranya baca Yasin bareng, menghadiahkan doa, menghadiahkan daripada bacaan Al-Quran yang sangat luar biasa. Nah, menilik juga dari beberapa hadis-hadis yang sangat luar biasa, dalil-dalil yang sangat luar biasa, yang akhirnya apa? Yang akhirnya memberikan kesejukan bagi umat di Indonesia ini. Dan kita lihat Indonesia yang tadinya mungkin sebagian daripada beberapa penduduk di sini belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berkat para aulia tis'ah, berkat para wali songo, akhirnya menjadi negara Islam terbesar. Ya, luar biasa. betul. Inilah salah satu dakwah yang mungkin diambil, diresapi dari makna-makna yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana para rasul mereka melakukan siasat dakwah, membujuk daripada orang setempat ingin mengetahui. Di sini juga kita
bisa tahu bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan mereka sebagai orang-orang yang hebat. Para utusannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan ukuran dari umat ya. Mereka nggak dapat umat nih. Ya. Para utusan ini nggak dapat umat nih dalam berdakwahan. Nggak punya nggak punya pengikut. Bahkan seluruh kaumnya menentang. Tapi luar biasa di sini Allah Subhanahu wa taala ukur keberhasilan dakwah itu dengan ikhlas. Bukan dari jumlah umatnya. Bukan dari angka nominalnya, enggak. Balik lagi ke ilmu kasih itu. Bukan dari pesantrennya yang gede, enggak. Bukan dari masjid yang dia bangun ada berapa, tapi dari nilai keikhlasan dan nilai pengorbanan yang teramat luar biasa. Nah, kita belajar daripada makna Al-Quran ini tentang bagaimana rahasia keikhlasan dan juga rahasia pengorbanan yang teramat luar biasa. Dan kita ketahui bersama contoh nyata tadi yang saya ceritakan Bang Duran, para wali-wali Songo itu mereka sanggup meninggalkan daerahnya, mereka sanggup meninggalkan Hadramaut, para habaib juga sanggup meninggalkan tanah kelahirannya demi berdakwah di Indonesia ini dengan pengorbanan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita mempelajari daripada ayat-ayat Al-Quran ini, belajar tentang makna keikhlasan dan makna pengorbanan. Ini sangat cocok nih untuk pasangan nih, harus harus belajar ikhlas, harus belajar juga ya. Iya, juga harus belajar berkorban. Satu sama lain juga harus berkorban buat yang lainnya. Agar apa? Agar tercipta sakinah, mawaddah, warahmah. Masya Allah. Ketika Habib An-Najjar mengungkapkan inni idzal lafi dhalalim mubin, kemudian ia menyatakan juga inni amantu bi rabbikum fasma'un yang kita baca tadi, disebutkan bahwa para kaumnya ketika mendengar ucapan itu, ketika dia menyatakan, mengiklankan bahwa dia beriman dengan Tuhannya para Rasul ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ramauhu bil hijarah, disebutkan bahwa dia dirajam, dilemparin. Ada yang nyebut juga ketika dia ngomong begitu, dia dikeroyok oleh kaumnya, dibunuh, diinjek-injek di hadapan seluruh manusia. Pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi setelah itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Qilad khulil jannah. Ini ayat berikutnya ya, yaitu ayat ke-26. Qilad khulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun qila lahud khulil jannah. Dikatakan kepada Habib An-Najjar baginya, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Tentunya masuk ke dalam surga ini perkara yang teramat luar biasa. Allah ganjar ia dengan surga. Maksudnya di sini adalah Allah ganjar dengan nikmat surga. Jadi begitu dia mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan alam barzakh. Kalau orang masuk surga kan nanti setelah hari kiamat baru masuk ke surga. Allah ganjar alam barzahnya seperti nikmat surga. Seakan-akan sudah masuk ke dalam surga. Makanya ada doa juga kita dianjurin, Allahumma ja'al gabri rawdah min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan alam kuburku taman daripada taman surga. Nah, ini Habib ini begitu meninggal, begitu wafat, dikeroyok oleh kaumnya. Sebagian menyebutkan para ulama al-mufassirun bahwa Habib ini nggak meninggal, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ada yang ngomong seperti itu. Tapi sebagian juga mengungkapkan bahwa Habib ini dibunuh oleh kaumnya, kemudian mendapatkan nikmat barzakh, nikmat kematian setelah wafat, seakan-akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Habib? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ketika dia melihat daripada keindahan-keindahan yang Allah berikan di alam kuburnya, di alam barzakhnya, dia berharap, coba kalau seandainya kaumku ini tahu situasi seperti di barzakh. Bagaimana situasi aku saat ini. Berarti apa ini pelajaran yang kita petik? Pelajaran yang kita petik sebagai umatnya Nabi Muhammad ya. Iya. Apa? Pengorbanan.
proses pengorbanan ikhlas sehingga tidak menimbulkan rasa dendam sedikit pun. Ini luar biasa. Iya. Habib nggak mempunyai rasa dendam terhadap kaumnya. Iya. Bahkan apa? Coba kaumku nih tahu tentang nikmat yang Allah berikan yang teramat luar biasa ini. Iya. Saking ikhlasnya, Iya. saking rela berkorbannya Habib, dia bayangkan kalau seandainya kaumku nih tahu nikmat ini. Hadza sya'anul auliya. Inilah sifatnya para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah. Ini Habib ini seorang wali, seorang kekasihnya Allah. Makanya Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena hatinya Allah hiasi dengan perkara yang teramat baik, perkara ikhlas, perkara pengorbanan tanpa batas. Ini luar biasa. Biasa. Sampai merinding, Bib. Masya Allah. Habib boleh tanya lagi? Boleh, silakan. Jadi kan tadi diceritakan kan, terus tadi kita juga mendengar mengenai beliau meninggalnya itu karena dirajam ya. Iya, dilemparin oleh batu. Nah ini termasuk mati syahid ya kan? Iya, Habib? betul. Nah kalau misal kita kaitkan dengan beberapa berita belakangan ini, ya kan kita sering sekali dengar mengenai orang berkorban untuk mati syahid, orang melakukan bom ke gereja itu dikatakan mati syahid. Nah menurut Habib sendiri, ini masuk ke kategori mati syahid yang sebenarnya jihad, atau jihad atau sebenarnya sudah belok? Iya. Baik, ini perlu kita luruskan tentang jihad yang sesungguhnya. Jihad ini bukan hanya mati syahid ya, tapi bagaimana jihad itu sesuai dengan konteksnya. Karena banyak sekali orang menyimpang daripada kalimat jihad yang sesungguhnya. Karena jihad itu perjuangan, pengorbanan. Kita lihat cerita Habib tadi, Habib An-Najjar. Bagaimana pengorbanannya? Bukannya ibaratnya instan mau masuk surga. Nah, sekarang ini mohon maaf, orang-orang yang memiliki pemahaman radikal, pemahaman yang ekstrim terhadap Islam, yang sebenarnya itu bukan pemahaman Islam yang sesungguhnya. Jihad di dalam Islam ada tata caranya. Berperang juga, Rasulullah melakukan perang. Kita lihat memang di dalam sejarah ada perang Badar, kayak di Ramadan ada perang Badar, ada perang Uhud dan lain sebagainya. Mungkin pernah umroh pernah ke Badar, pernah ke Uhud dan lain sebagainya. Bagaimana konteks perangnya Rasulullah? Perlu kita pelajari lebih lanjut. Dan seandainya Rasulullah SAW melakukan perang, itu tidak ada penyerangan secara ibaratnya tiba-tiba, nggak ada. Harus ibaratnya ada delegasi terlebih dahulu, ada pemberitahuan, ada cara-cara yang benar dan lain sebagainya. Tapi kalau melihat kepada bom bunuh diri, ini sesuatu yang nggak benar, bahkan tidak diajarkan di dalam Islam. Karena apa? Karena dapat menyasar terhadap umat Islam sendiri. Kita nggak boleh menganiaya orang kafir, nggak boleh. Orang ibaratnya orang yang non muslim, nggak boleh kita aniaya tanpa alasan. Kenapa? Dia kafir. Nggak boleh seperti itu. Justru kita harus menimbulkan daripada akhlak-akhlak yang luar biasa kepada mereka. Kita sebagai orang Islam, kita adalah perwakilannya Nabi Muhammad SAW. Bertutur kata yang baik, terus bergaul dengan baik. Kemudian kalaupun kita punya bisnis, mungkin Mas Duran sama Mbak Ginta ada hubungan ya, ibaratnya ada teman-teman bisnis, kolega dan lain sebagainya. Pasti ibarat kita pengen dipandang ibaratnya oleh mereka orang Muslim yang jujur, orang Muslim yang baik, orang Muslim yang menawarkan produk yang bagus, yang memberikan manfaat bagi mereka. Nah, inilah pentingnya kita untuk memberikan gambaran tentang bagaimana Islam yang sesungguhnya. Nah, saya rasa kita sudah harus kembali kepada ajaran yang mengajarkan tentang lubul Islam, intisarinya Islam, serta menjauhi daripada ajaran-ajaran yang mengajak kepada radikalisme. Karena terorisme bukan bagian daripada Islam. Saya ulangi kembali bahwa terorisme bukan bagian daripada ajaran Islam. Karena Islam yang sesungguhnya adalah mengajarkan rahmah, mengajarkan kasih sayang kepada siapapun, bahkan kepada tumbuhan, kepada hewan dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan akhlak yang mulia. Nah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang terinspirasi dengan cahaya-cahaya akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin.
Ketika itu juga, maka ketika diucapkan qila dukhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waja'alani minal mukramin. Ayat yang ke-27. Ungkapan Habib An-Najjar adalah, coba kaumku tahu tentang keadaan ini, yaitu keadaan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengampunan kepadaku dan menjadikanku daripada orang-orang yang dimuliakan. Ini juga salah satu sifat dan hikmah di dalam Quran yang perlu kita pelajari, tentang bagaimana rendah hatinya Habib. Walaupun ibaratnya Habib ini sudah menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Bagaimana nggak mulia? Begitu dia wafat, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung gantikan ruhnya, dibawa ke alam surga, alam raudhah min raudhatil jannah, dan Allah muliakan. Ternyata orang penduduk surga itu tetap humble, tetap rendah diri. Bima ghafaril rabbi, terhadap apa yang Tuhanku telah berikan pengampunan kepadaku. Humble nggak kira-kira? Nggak, padahal dari surga gitu. Kalau ibaratnya kalau nyampe surga, ibaratnya orang kaya aja boleh sombong katanya. Tapi orang kaya nggak boleh sombong sebenarnya. Orang kaya harus bisa berbagi, harus bisa menjadi qudwah, dan tidak boleh ya menyombongkan harta dan sebagainya. Justru harus membantu terhadap yang di bawah. Dan subhanallah, Habib An-Najjar, dia mengakui tentang pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sifat para ibadur rahman, para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia selalu merasa menundukkan dirinya. Selalu merasa menundukkan dirinya, walaupun sudah di tingkatan yang teramat luhur, udah luar biasa, udah masuk ke surga, tapi dia ngakuin bahwa dulu dia punya dosa. Dulu dia sempat menyembah daripada berhala, tapi Allah berikan pengampunan kepadaku. Dan rahmatnya dia yang dia bagikan kepada kaumnya. Coba nih kaumku tahu tentang kemuliaan yang Allah berikan kepadaku. Wa ja'alani minal mukramin, dan Allah jadikan aku di golongan orang-orang yang dimuliakan. Bagaimana seorang Habib An-Najjar yang sudah mendapatkan keluhuran yang teramat tinggi, tapi ia masih mawas diri, masih rendah hati, masih menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ibadah di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sujudana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima daripada puasa kita, ibadah kita, salat kita, dan juga menerima daripada sujud kita. Nah, ini juga yang disebut sujudnya hati. Kisah daripada Habib An-Najjar ini mengungkapkan tentang bagaimana sujudnya hatinya Habib terhadap kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah merasakan daripada nikmat gambaran surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan merasakan bagaimana betapa agungnya Allah, betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang sholat itu yang dibaca pertama kali apa? Takbir Allahu Akbar, merasakan kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ia merendahkan dirinya dalam fase sujud, serendah-rendahnya mengakui akan kebesarannya Allah. Nah, inilah sifat para hamba-hambanya Allah, dan tertanam di dalam dirinya Habib An-Najjar, yang mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan Islam di hati kita sampai kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam. Masya Allah ya Bib ya, pengorbanan dan keikhlasannya luar biasa, perjuangannya ya sayang. Ada dua hal sih yang kita bisa petik di sini ya, yaitu kekuatan ikhlas dan kekuatan pengorbanan yang Habib. Nah, ini cocok nih buat pengantin. Mudah-mudahan rumah tangga kalian nih
isinya ikhlas. Amin. Amin. Pengorbanan antara suami ke istri dan istri ke suami. Insya Amin, Allah. Beb. Jadi Amin, sakinah Beb. mawaddah Amin, warahmah ya. Amin, Beb. Masya Allah, barakallah. Tapi Habib, ada satu lagi nih aku Boleh. penasaran. Siap. Boleh aku tanya ya? Boleh Oke. dong. Jadi dari cerita tersebut, endingnya, apakah Allah akan memberikan azab yang bertubi atau mengirimkan pasukannya kepada penduduk desa tersebut? Ini nanti Beb, jangan dijawab dulu, Beb. siap. Ya, insya Allah kita akan bahas surat Yasin dalam pembahasan tafsir surat Yasin ayat 28 sampai 32. Saya Duran Al-Fatir Hadi dengan istri saya Dinta Hadi. bersama Habib Abdullah bin Jafar Al-Hafsi. Masya Allah, jazakumullah khair. Mohon undur diri. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.